Oke, kita mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai persamaan diferensial orde 1. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita ke kasus di mana persamaan diferensial orde 1-nya kita itu merupakan suatu persamaan diferensial yang eksak. Eksak itu bagaimana? Nah, suatu persamaan diferensial kita disebut eksak jika kalau kita punya persamaan diferensial ini bisa kita bentuk ke dalam fungsi mx, y dx ditambah dengan nx, y dy. Lalu dari mx, y dan nx, y ini kalau mx, y-nya kita turunkan terhadap dy dan nx, y-nya itu kita turunkan terhadap dx, jika hasilnya adalah sama, maka persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 itu merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Tapi nantinya jika hasil penurunan dari mx, y terhadap dy dan nx, y terhadap dx itu tidak menghasilkan hasil turunan yang sama, maka dia masuk ke dalam persamaan diferensial non-eksak yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk persamaan diferensial yang eksak ini, langkah penyelesaian yang dapat teman-teman lakukan adalah langkah pertama, kita menuliskan persamaan diferensial yang kita miliki dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Jadi, kita kumpulkan seluruh variabel yang bersama dengan dx dan kita kumpulkan seluruh variabel yang bersama dy sendiri-sendiri. Nah, dari seluruh variabel yang memiliki dx dan seluruh variabel yang memiliki dy, untuk yang seluruh variabel yang memiliki dx itu kemudian kita turunkan terhadap y, sedangkan seluruh variabel yang memiliki dy itu kita akan turunkan terhadap x. Setelah kita melakukan proses penurunan terhadap y maupun terhadap x tersebut, kita bandingkan apakah hasil dari penurunan ini mereka sama atau tidak. Jika tidak sama, maka penyelesaian ini tidak dilakukan, tapi jika mereka sama, maka kita ke langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah kita mengintegralkan m terhadap x atau n terhadap y. Jadi misal nih, kalau saya ambilnya sekarang kita melakukan pengintegralan terhadap m. Jadi kita integralkan dari mx, y ini kita integralkan terhadap dx, terus kita tambah dengan gy. Dia akan hasil dari integral mx, y dx ditambah gy itu merupakan suatu fungsi baru, yaitu fungsi qx, y. Nah, setelah kita mendapatkan qx, y dari hasil integrasi mx, y dx ditambah gy, kemudian kita mencari lagi untuk langkah keempat, kita mencari penyamaan antara fungsi nx, y yang ada di bentuk PD asal tadi, kita samakan dengan hasil turunan dari fungsi Q terhadap Y. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematis di sini, kita punya nx, y sama dengan turunan dari hasil pengintegralan mx, y dx terhadap dy terhadap y ditambah dengan hasil turunan untuk g aksen y. G aksen y ini nanti itu adalah suatu fungsi yang kita dapatkan dari penyamaan dengan nx, y-nya.
Jadi G aksen Y-nya di sini untuk sekarang itu masih belum diketahui fungsinya itu berapa. Jadi GY di sini pun, GY yang ada pada langkah 3 itu juga pure GY atau suatu fungsi Y yang tidak kita ketahui dia fungsi Y-nya itu berapa aja. Gampangnya gitu. Nah, langkah kelima itu yang kita lakukan adalah melakukan pengintegralan dari hasil G aksen Y yang kita temukan pada langkah keempat untuk mendapatkan fungsi GY-nya tadi. Setelah kita mendapatkan fungsi GY, dan kita tadi kan sudah mendapatkan hasil integrasi dari mx, y dx, maka kita mencari nilai Q, X, Y yang kita samakan dengan suatu konstanta. Nah, apabila nanti kita diberikan suatu bentuk kondisi awal tertentu, semisal pada saat X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 10 misal. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, maka kita bisa mendapatkan hasil penyelesaian Q, X, Y-nya itu C-nya berapa. Tapi jika kita tidak mendapatkan kondisi awal seperti itu, maka penyelesaian dari persamaan diferensial ini hanya sampai di penyamaan dari Q, X, Y sama dengan suatu konstanta. Hanya sampai di sini aja. Nah, untuk memudahkan pemahaman dari teman-teman, kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi untuk contoh yang sekarang, kita misalkan nih punya persamaan diferensial biasa dalam bentuk dy per dx sama dengan negatif x dikurangi 2y dibagi y pangkat 2 dikurangi 2x. Dimana kita di sini memiliki kondisi khusus pada saat x sama dengan 0, maka nilai y itu sama dengan 3. Nah, dari bentuk dy per dx sama dengan negatif untuk x min 2y dibagi y kuadrat min 2x di sini, maka kita akan mengumpulkan siapa yang ada dengan dx, siapa yang ada dengan dy. Kalau kita tuliskan di sini, misal nih saya tuliskan di sini ya, dy per dx itu sama dengan negatif x min 2y per y kuadrat min 2x. Ini saya beri kurung. Kenapa? Karena negatifnya itu milik seluruh fungsi sebenarnya. Sehingga negatif x min 2y itu x min 2y itu kita kalikan dengan negatif untuk bisa mendapatkan nilai yang ini sama persis. Nah, setelah itu kita uraikan dulu. Maka jika kedua ruas kita kalikan dengan y kuadrat min 2x, maka kita menghasilkan y kuadrat min 2x dy per dx itu sama dengan min x dikurangi 2y. Kemudian jika kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka kita mendapatkan y kuadrat min 2x dy sama dengan min x min 2y dx. Nah, jika negatif x min 2y dx itu kita pindahkan atau kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga pada kedua ruas ini kita jumlah dengan x min 2y dx yang akan menghasilkan fungsi x min 2y dx ditambah y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Sehingga dari fungsi yang kita dapatkan ini kita balik ke bentuk awalnya tadi. Maka yang ada di dx ini yaitu dx min 2y itu merupakan m, sedangkan untuk yang di dy atau yang y kuadrat min 2x itu adalah n-nya.
Maka kalau teman-teman perhatikan, kalau suatu M ini di X min 2Y, kita turunkan terhadap Y, hasilnya adalah negatif 2. Kenapa kok negatif 2? Karena untuk X di sini, dia tidak memiliki variabel Y, sehingga X di situ kita anggap sebagai dia konstanta. Turunan dari konstanta itu kan 0. Maka di sini 0 dikurangi 2. Turunan dari Y kan 1. Sehingga min 2Y turunannya adalah negatif 2. Sehingga hasil turunan dari M terhadap Y itu adalah negatif 2. Nah, sedangkan untuk yang Y kuadrat min 2X, jika kita turunkan terhadap X, maka hasilnya untuk turunan dari Y kuadrat terhadap X, Y kuadratnya juga tidak punya variabel X, maka kita anggap konstanta juga, maka turunan dari Y kuadrat itu adalah 0, sedangkan turunan dari negatif 2X terhadap X itu adalah negatif 2. Sehingga 0 dikurangi 2, maka hasilnya negatif 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, didapatkan bahwa hasil turunan dari M terhadap Y dengan hasil turunan N terhadap X itu sama-sama memiliki hasil turunan negatif 2. Sehingga bentuk persamaan diferensial dari X min 2Y dx ditambah dengan Y kuadrat min 2X dy itu merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Nah, setelah kita mengetahui bahwa persamaan diferensial kita tadi itu adalah persamaan diferensial eksak, maka kita lanjutkan ke penyelesaian selanjutnya, yaitu kita menentukan Q(x), Y dengan cara kita mengintegralkan untuk M dari fungsi asal tadi terhadap dx ditambah dengan GY. Karena di sini kita memilihnya yang M untuk diintegralkan. Nah, hasil dari integral mx, y dx ditambah GY itu adalah kita punya setengah x kuadrat dikurangi 2xy ditambah GY. Karena kita sudah punya hasil Q(x), Y-nya adalah setengah x kuadrat min 2xy ditambah GY, maka kita bisa lanjutkan ke langkah keempat, yaitu kita menyamakan hasil turunan dari Q(x), Y terhadap Y dengan N. Nah, berarti kita turunkan dulu nih fungsi setengah x kuadrat min 2xy plus GY terhadap Y yang menghasilkan nilai 0 dikurangi 2x ditambah G aksen Y. Kita samakan dengan nx, y. Nx, y-nya adalah y kuadrat min 2x. Nah, G aksen Y sama dengan y kuadrat ini didapat dari mana? Itu didapat dari jika kedua ruas pada yang di sini kita tambahkan dia dengan 2x. Sehingga kita punya 0 min 2x ditambah 2x kan 0. Sisa berarti cuma G aksen Y. Berarti ini G aksen Y sama dengan Y kuadrat min 2x ditambah 2x. Min 2x tambah 2x kan juga 0. Maka ini sisa Y kuadrat. Makanya di sini hasilnya sisanya adalah G aksen Y sama dengan Y kuadrat. Nah, kita otomatis sudah punya nih G aksen Y sama dengan Y kuadrat. Maka kita bisa mencari GY-nya ini dari mana? Dari mengintegralkan G aksen Y sama dengan Y kuadrat. Diintegralkan terhadap Y. Maka kita peroleh untuk hasil pengintegralan G aksen Y terhadap Y itu adalah kita peroleh 1/3 Y pangkat 3. Nah, kita punya sudah GY sama dengan 1/3 Y pangkat 3. Gx, Y-nya tadi adalah setengah x kuadrat min 2xy plus GY.
Maka kalau kita melakukan bentuk penyamaan X, Y-nya dengan C, maka kita punya hasilnya adalah setengah X kuadrat min 2XY ditambah hasil pengintegralan G aksen Y tadi adalah 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C. Nah, jika tidak ada kondisi khusus, maka bentuk terakhir ini merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial biasa untuk dy per dx sama dengan min x dikurangi 2y dibagi dengan y kuadrat min 2x. Ya, jadi untuk persamaan ini, persamaan dari setengah x kuadrat min 2xy ditambah 1/3 y pangkat 3 sama dengan c, itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial dalam bentuk dy per dx sama dengan min x dikurangi 2y dibagi y kuadrat min 2x. Nah, sedangkan pada soal kita, itu kita punya kita memiliki kondisi khusus di mana pada saat x sama dengan 0, nilai dari y itu sama dengan 3. Sehingga kalau kita substitusikan untuk x sama dengan 0 dengan y menghasilkan y sama dengan 3, maka kita substitusikan ke bentuk penyelesaian umum tadi, kita mendapatkan bahwa setengah kali 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 kali 3 ditambah 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi c sama dengan 0. Atau kita dapatkan c-nya itu sama dengan 9. Nah, dari bentuk terakhir ini, maka kalau kita substitusikan kembali nilai C ke dalam langkah ke-6, maka kita dapatkan nilai setengah X kuadrat dikurangi 2XY ditambah 1/3 Y pangkat 3 sama dengan 9. Nah, bentuk terakhir ini merupakan bentuk penyelesaian khusus dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan negatif x dikurangi 2y dibagi y kuadrat min 2x. Nah, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, untuk tambahan lagi nih, contoh soal satu lagi dari nomor 1, 2, 3 saya coba selesaikan. Kalau nomor 1 itu nanti semirip ya dengan yang nomor di contoh soal yang tadi, tapi di sini yang dibedakan adalah kalau yang tadi itu x dikurangi 2y, y kuadrat min 2x, kalau di sini x ditambah 2y dibagi y kuadrat plus 2x. Ya. Nah, sekarang untuk nomor 2 atau nomor 3 saya coba untuk menyelesaikan yang di nomor 3, yaitu 9x kuadrat ditambah y min 1 dx dikurangi 4y min x dy sama dengan 0. Saya tuliskan dulu di sini. Tadi fungsinya adalah 9x kuadrat plus y min 1. Kita tuliskan ya, 9x kuadrat plus y min 1 dx. 9x kuadrat plus y min 1 dx dikurangi 4y min x dy. Dikurangi 4y dikurangi 4y min x dy sama dengan 0. Dikurangi 4y min x dy sama dengan 0. Nah, kita tuliskan dulu bentuk umumnya. Tadi kan kita punya m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, bentuk yang kita miliki sekarang kan di sini masih pengurangan nih, teman-teman. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan dengan
memasukkan si pengurangan ke dalam 4y min x-nya. Sehingga kita punya di sini 9x kuadrat plus y min 1 dx ditambah negatif 4y plus x dy sama dengan 0. Sudah? Dari hasil ini, maka kita punya nih, M-nya itu adalah 9x kuadrat plus y min 1, sedangkan N-nya adalah negatif 4y ditambah x. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan apakah persamaan 9x kuadrat plus y min 1 dx ditambah negatif 4y plus x dy itu merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Maka kita turunkan dulu untuk M di sini. Kita turunkan si M terhadap Y. Karena si M tadi kan temenan sama dx ya. Jadi kalau kita turunkan si M terhadap Y, maka turunan dari 9x kuadrat pada Y itu adalah 0. Turunan dari plus Y itu adalah plus 1. Karena Y-nya pangkat 1 ya. Kalau kita turunkan terhadap Y itu adalah 1. Terus turunan dari min 1 itu adalah 0. Maka kita dapatkan turunan dari M terhadap Y-nya adalah 1. Sedangkan untuk turunan dari N terhadap X, nah, negatif 4Y kita turunkan terhadap X, berarti kan dia juga 0. Plus X itu kalau kita turunkan terhadap X, dia juga adalah plus 1. Atau dengan kata lain, turunan dari N terhadap X-nya juga 1. Jadi kalau kita bandingkan nilai dari turunan M terhadap Y itu sama dengan turunan dari N terhadap X sama dengan 1. Maka untuk persamaan 9x kuadrat ditambah y min 1 dx ditambah negatif 4y plus x dy sama dengan 0 ini tadi merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Nah, karena dia merupakan persamaan diferensial eksak, maka kita bisa melakukan penyelesaian dengan menggunakan langkah yang ada di sini tadi. Kita sudah ada di langkah kedua, maka sekarang kita lakukan penyelesaian di langkah ketiga, yaitu kita mencari Q, X, Y-nya berapa. Nah, ini kita sama ya, kita pakai yang M saja. Jadi ini untuk langkah ketiga, kita cari Q, X, Y dengan cara kita integralkan M, X, Y, dx ya. Di sini kita pakai M, X, Y, dx kita tambah dengan GY. Kita masukkan integral dari mx, y dx, berarti kita integralkan untuk m-nya tadi kan 9x kuadrat ya. 9x kuadrat plus y min 1. Kita masukkan di sini jadi 9x kuadrat plus y min 1 dx kita tambahkan dengan gy. Atau kita menghasilkan 9x kuadrat kalau diintegralkan terhadap x, berarti kita punya 9 per 3 x pangkat 3 ditambah y, kita integralkan dengan dx, berarti kita punya yx dikurangi 1 diintegralkan terhadap x, berarti kita punya negatif x ditambah gy. Atau dengan kata lain kita punya 9 dibagi 3 itu adalah 3x pangkat 3 ditambah yx dikurangi x plus gy. Nah, langkah 3 kita sudah selesai nih. Kita punya Qx, Y-nya
Qx, Y-nya adalah 3x pangkat 3 ditambah YX dikurangi X ditambah GY. Nah, sekarang berarti kita ke langkah keempat. Langkah keempatnya apa? Bentar, saya tuliskan dulu langkah 4. Langkah keempatnya di sini adalah kita menurunkan Q terhadap Y dan kemudian menyamakan hasil turunan Q terhadap Y tadi dengan N. Nah, ini kita tuliskan dulu, berarti kita turunkan dulu. Kita ginikan dulu berarti. Turunan dari Q, X, Y, kita turunkan dia terhadap Y ya tadi. Kita turunkan terhadap Y, lalu kita samakan dengan N. X, Y. Jadi kita turunkan nih, betul kan ya? Kita turunkan Q terhadap Y, lalu samakan dengan N, X, Y. Maka kita sudah punya ini. Jadi kita tuliskan kembali untuk turunan dari hasilnya ini tadi apa? 3x pangkat 3 ditambah YX dikurangi X plus GY, itu kita sama dengan kan N. N-nya adalah negatif 4 Y ditambah X. Nah, kita turunkan 3x pangkat 3 plus YX dikurangi X plus GY dulu. Maka, kalau kita turunkan 3x pangkat 3 dengan Y, itu kita menghasilkan 0 ditambah turunan dari YX terhadap Y, berarti kita punya X, ya. Turunan dari negatif X terhadap Y itu adalah 0, berarti ini kita kurangkan dengan 0. Ya, ini kita kurangkan dengan 0, ditambah turunan dari GY terhadap X, yaitu G aksen Y, sama dengan negatif 4Y ditambah X. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kedua ruas punya X nih, masing-masing punya plus X sama plus X, maka di sini kedua ruas kita kurangkan dengan X, sehingga menghasilkan G aksen Y sama dengan negatif 4Y. Sehingga pada langkah keempat ini kita mendapatkan, oh ternyata G aksen Y-nya itu negatif 4Y. Kita lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima tadi adalah kita melakukan pengintegrasian G aksen Y untuk memperoleh G Y-nya. Maka di sini kita tuliskan dulu G aksen Y itu sama dengan negatif 4Y. Sehingga kalau kita lakukan proses integrasi G aksen Y terhadap DY, atau dengan kata lain kita integrasikan negatif 4Y terhadap DY, maka kita dapatkan GY itu sama dengan negatif 4 dibagi 2 Y pangkat 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena Y yang ada di integral itu pangkatnya 1, sehingga hasil integralnya itu dibagi 2 dikali Y pangkat 2. Atau kita dapatkan ini adalah negatif 2 Y pangkat 2. Nah, dari langkah 5 ini kita dapat nih GY-nya adalah negatif 2Y kuadrat. Maka kita bisa lanjut ke langkah ke-6, yaitu menuliskan penyelesaian umum dalam bentuk Qx, Y sama dengan C. Nah, berarti langkah ke-6, langkah 6 langkah 6-nya adalah penyelesaian
umum untuk penyelesaian umum dari PD itu adalah Q X, Y sama dengan C. Q-nya apa? Q-nya tadi kan kita punya adalah 3X pangkat 3 plus YX dikurangi X ditambah GY sama dengan C. Jadi 3X pangkat 3 plus YX dikurangi X plus GY, yang ini tadi ya, itu adalah X, Y. Kita samakan dengan konstanta. Nah, GY-nya berapa? GY-nya kita ambil dari langkah kelima. Jadi, kita punya substitusi ke sini. Kita substitusikan ke G yang ada di penyamaan, yaitu kita punya 3X pangkat 3 ditambah YX min X dikurangi 2Y kuadrat sama dengan C. Nah, dari sini jadi kita punya nih, jadi penyelesaian umum untuk PD dalam bentuk 9X kuadrat 9X kuadrat plus Y min 1 DX ditambah min 4Y min X DY min 4Y min 4Y min X DY sama dengan 0 adalah 3X pangkat 3 ditambah YX min X min 2Y kuadrat sama dengan C. Nah, ini adalah penyelesaian umumnya dari 9X kuadrat plus Y min 1 DX dikurangi 4Y min X DY sama dengan 0. Kita berhenti sampai di penyelesaian umum saja karena apa? Karena pada saat di soal ini tadi kita tidak diberikan kondisi khusus nih untuk persamaan diferensial kita, sehingga kita cukup sampai di penyelesaian umum yang terakhir ini. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kita review kembali. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial dalam bentuk seperti ini, teman-teman cek terlebih dahulu turunan dari M sama turunan dari N. Tapi sebelum mengecek turunan dari M sama turunan dari N, itu teman-teman ubah dulu persamaan yang teman-teman miliki ke dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Setelah itu silakan turunkan M terhadap Y dan N terhadap X, kemudian dibandingkan apakah mereka memiliki hasil turunan yang sama atau tidak. Kalau sudah sama, maka kita ke langkah ketiga, yaitu kita mencari Qx, Y sama dengan hasil integral dari mx, y dx ditambah gy. Ini kalau teman-teman memilih untuk menggunakan M pada saat mencari Qx, Y-nya. Tapi kalau teman-teman menggunakan N, maka bentuk persamaannya jadi Qx, Y. Kalau kita pakai N ya, saya tuliskan di bawah dengan warna yang lain. Saya tuliskan pakai warna ini. Jadi nih, misal saya ambilnya enggak M, saya ambilnya yang N di langkah ketiga. Maka di sini kita punya Q X, Y itu sama dengan integral dari N X, Y dy sekarang ditambah dengan Gx. Ya, kalau teman-teman menggunakan N pada langkah ketiga, maka integralnya adalah integral dari Nx, Y
Kalau yang tadi untuk M terhadap DX, kalau yang di sini terhadap DY. Terus yang ini ditambahnya bukan ditambah dengan GY, tapi silakan ditambah dengan GX. Itu yang membedakan, yang pertama. Nah, terus setelah mencari Q, X, Y-nya, teman-teman lanjut ke langkah keempat, yaitu turunan dari hasil Q, X, Y diturunkan terhadap Y, kita samakan dengan NX, Y. Ini kalau teman-teman menggunakan di langkah ketiganya adalah M. Tapi seumpama kalian menggunakannya N di langkah ketiga, maka di langkah keempat ini teman-teman menyamakannya ini adalah dengan M-nya. Sekarang terbalik. Jadi hasil dari turunan untuk Q, X, Y kalian turunkan dulu terhadap X, kalau yang di sini terhadap Y. Kalau di langkah ketiga kalian pakai yang N untuk mengintegralkannya, yang di sini, yang pada bagian ini, ya, bagian yang di kotak, maka di langkah keempat itu teman-teman turunkan hasil Q, X, Y-nya terhadap X, lalu disamakan dengan M, sekarang MX, Y. Kalau sudah dapat nih, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan di langkah keempat ini nanti kalau kalian menggunakannya adalah turunan dari QX, Y untuk terhadap X dan disamakan dengan MX, Y, nanti teman-teman dapat Q aksen X sama dengan apa gitu. Hasilnya kita lanjut ke langkah kelima, di mana di langkah kelima itu nanti kalau yang pakai M seperti yang tadi, itu teman-teman cari G aksen Y sama dengan G aksen Y-nya, kemudian kalian integralkan. Sedangkan kalau pakai N, langkah kelimanya itu teman-teman integralkan G aksen X-nya. Atau di langkah kelima yang pakai M, berarti integral dari G aksen X dx-nya nanti sama dengan berapa. Setelah itu, teman-teman baru lanjut ke langkah keenam. Jadi Q, X, Y-nya tetap di sini. Jadi nanti dapat Q, X, Y sama dengan C. Bedanya hanya di Q, X, Y-nya nanti pada bagian G, Y nanti di langkah ke-6 kalau teman-teman awalnya pakai N itu adalah GX ya. Jadi mensubstitusi GX. Setelah itu selesai kalau tidak ada penyelesaian khususnya. Tapi kalau ada penyelesaian khusus berarti kalian substitusikan keadaan khusus yang diberikan terhadap Q, X, Y sama dengan C, baru dapat penyelesaian khusus. Tapi kalau seumpama tidak ada, maka berhenti di langkah ke-6. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk penjabaran dari materi persamaan diferensial yang eksak, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Saya akhiri, selamat pagi semuanya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.